Su Wuzu tidak menghindarinya, dan bocah lelaki itu menabrak lengannya. Goreng susu kedelai, semua jatuh padanya saat ini, dan langsung berubah menjadi sup ayam. Kereta meluncur, Su Wuzu memeluk bocah lelaki itu dan berbalik. Kereta melewati mereka, dan lelaki itu secara bertahap menstabilkan kereta dan berjalan pergi. Susu kedelai mengalir di mana-mana di sepanjang wajah Su Wuzu. Beberapa orang yang hadir, yang telah melihat pemandangan tadi malam, secara alami tahu siapa orang ini. Orang-orang ini diam dan melirik bocah lelaki itu, penuh simpati dan belas kasihan. Untuk pria sebesar itu menjadi sangat malu, bisakah dia menanggung penghinaan seperti itu di mata para pejuang itu? Mereka yang tidak pernah berlatih hanyalah semut dan budak, dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Bocah lelaki itu tercengang, menatap tempat Su Wuzu, yang tertutup susu kedelai, tercengang. Mata Qin King belum terpejam, dia baru saja melihat pemandangan ini, melihat Su Wuzu berlumuran susu kedelai dan berminyak, dia hanya ingin keluar. Tetapi saya mendengar Su Wuzu berkata kepada anak kecil itu, berdiri di sini dan jangan bergerak. Bocah laki-laki itu mengepalkan tangannya erat-erat, panik di matanya. Melihat Su Wuzu mengatakan ini, yang lain juga menunjukkan ekspresi tak tertahankan di wajah mereka. Sayangnya, bagaimana dia bisa membiarkan pria sebesar itu menjadi seperti ini? Benar saja, dia menghukumnya karena tidak membiarkan bocah itu pergi. Hanya berharap untuk memiliki kehidupan yang tersisa. Dai Yao Yao membeli rumah di sebelahnya kemarin dan melihat pemandangan ini di satu tempat dia menyipitkan mata ke arah Su Wuzu. Melihat bocah lelaki itu menatapnya dengan ketakutan, Su Wuzu tersenyum, menyentuh kepalanya dan berkata, tetap di sini, tunggu aku di sini. Di bawah perhatian semua orang, Su Wuzu mengambil sepanci susu kedelai yang dijatuhkan bocah lelaki itu ke tanah. Melihat bahwa itu tidak rusak atau kotor, dia berjalan ke toko gorengan. Dan berkata, bantu aku mengisi susu kedelai, dan saya akan makan beberapa gorengan lagi. Yu Tiaopu adalah seorang lelaki tua, dia tertegun sejenak, tetapi dengan cepat memenuhi Su Wuzu. Diisi dengan susu kedelai, mengambil stik adonan yang digoreng, membayar uang, berjalan ke arah anak kecil itu, menyentuh kepalanya dan berkata, kembalilah, hati-hati, jangan terbalik lagi, dan jangan membicarakannya ketika kamu pulang. Bocah laki-laki itu mengambil gorengan susu kedelai dengan linglung, dan atas desakan Su Wuzu, dia pergi begitu saja. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Siapa sangka orang yang mulia ini benar-benar tidak peduli sama sekali. Tidak buruk bagi orang normal untuk tidak peduli dengan orang lain, tetapi dia tidak berharap Su Wuzu membelikannya susu kedelai lagi. Qin Kingmu keluar dengan handuk. Dia juga memiliki keraguan yang sama. Ketika membantu Su Wuzu untuk menyeka wajahnya, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu membelikannya susu kedelai? Su Wuzu berkata dengan lembut melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia adalah anak yang miskin. Jika dia membeli begitu banyak susu kedelai, dia pasti diminta oleh keluarganya untuk membelinya. Jika ini tidak terbalik, dia pasti akan dimarahi oleh keluarganya ketika dia kembali. Beberapa gorengan susu kedelai tidak lebih dari tidak ada apa-apanya bagi kami, tetapi itu bisa membuatnya merasa tidak terlalu dirugikan dan menikmati sarapan yang bahagia bersama orang tuanya. Mata Qin King berdiri di sana dengan bodoh, menatap kosong ke arah pemuda di depannya, dan handuk yang dia bantu bersihkan di tangannya juga berhenti. Qin Kingmu tidak berpikir apa yang akan dilakukan Su Wuzu pada anak kecil itu, tapi tidak pernah berpikir bahwa dia menyembunyikan hati yang begitu lembut. Dai Yao Yao juga membuat kata-kata Su Wuzu sedikit konyol, dan dia juga sedikit tersesat ketika dia melihat bocah lelaki yang melompat. Kembalilah dan ganti pakaianmu. Qin Kingmu membantu Su Wuzu menyeka susu kedelai di wajahnya dan berkata kepada Su Wuzu. Su Wuzu mengangguk dan berjalan ke dalam rumah. Qin Kingmu berjalan di belakang Su Wuzu, melihat sosok kurus di depannya,
seseorang yang selalu dia kenal, tetapi dia sepertinya tidak pernah mengerti hatinya. Qin King Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik anak laki-laki yang telah pergi. Dia berlari menuju rumah dengan gembira, seolah-olah dia benar-benar lupa apa yang baru saja terjadi. Jicheng. Sebuah restoran. Su Wuzu dan Xuan Wei duduk berhadapan. Apa itu tentara angkatan laut? Su Wuzu memintanya untuk keluar, dan memintanya untuk membentuk pasukan angkatan laut. Xuan Wei bingung. Su Wuzu mengeluarkan beberapa kertas dan menyerahkannya kepada Xuan Wei. Xuan Wei mengambilnya dengan curiga, hanya untuk melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. Terkejut Taois benar-benar melakukan hal seperti itu pada wanita yang menakjubkan. Gila Akademi Jixia sangat kacau, sekelompok pria sesama jenis melakukan hal-hal kotor bersama-sama. Menyeramkan hal yang mengerikan terjadi di Akademi Jixia. Judul-judul yang berani ini membuat Xuan Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggesek isinya dengan rasa ingin tahu. Tapi segera, sudut mulutnya berkedut. Isi dari judul pertama penuh dengan pujian terhadap Taoisme, kebajikan dan kebenaran, dan berjanji untuk menguasai mata Qin dengan segala cara. Isi dari judul kedua adalah pertempuran sekolah Jixia dengan Su Wuzu di depan Gong Zuyuan. Isi dari judul ketiga adalah betapa tidak tahu malu dan kejamnya memarahi Akademi Jixia karena membiarkan Qin King Mu mati tanpa perhatian manusia. Tentu saja, saya tidak lupa untuk menurunkan Ji untuk pergi ke akademi dan meningkatkan kebajikan dan kebenaran Taoisme. Pokoknya konten-konten ini ditulis berliku-liku, menarik, dan kok cara melebih-lebihkan bisa mencuri perhatian orang. Bahkan jika Xuan Wei tahu siapa Su Wuzu, dia akan dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat ini, dan meludahi Akademi Jixia. Saudara Xuan Wei, saya pikir Anda adalah yang paling cocok untuk hal semacam ini di seluruh sekte Tao. Anda adalah seorang pria yang memiliki sebuah kota, dan Anda memiliki paman yang kuat di Jicheng. Tidak mudah untuk membentuk beberapa angkatan laut. Baiklah, kata Su Wuzu kepada Xuan Wei. Tentu saja, apa yang terutama dipikirkan Su Wuzu adalah bahwa Xuan Wei tahu detailnya, dan tidak masalah jika orang itu pingsan di depannya. Sisa sekte Tao masih merasa bahwa dia adalah seorang pria dengan kebenaran yang tinggi. Arti angkatan laut adalah membantumu menyebarkan hal-hal ini, tanya Xuan Wei. Melihat saudara Xuan Wei tampan dan tampan, Anda akan tahu bahwa dia adalah orang yang cerdas. Benar saja, Anda dapat melihatnya. Su Wuzu memuji, bagaimana Anda melakukan hal ini, mencetak lebih banyak, dan mempostingnya di mana-mana di Jicheng. Temukan beberapa orang lagi dan lakukan beberapa pantun, seperti, Jixia-Jixia benar-benar tidak tahu malu, makan sampai bersih dan bersihkan, dan sejenisnya, bagaimana cara ikut, kemudian menyebarkan beberapa lagu sederhana, dan mengirim orang untuk bernyanyi di mana-mana. Xuan Wei mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan bahwa dia berjanji pada Su Wuzu untuk melakukan ini. Saudara Xuan Wei, demi Taoisme, Anda harus menolak untuk melakukan hal-hal ini. Ini juga arti dari raja, kata Su Wuzu kepada Xuan Wei. Xuan Wei tidak percaya sepatah kata pun dari kata-kata Su Wuzu, bagaimana mungkin seorang Taois menulis hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Melihat Xuan Wei tidak melepaskannya, Su Wuzu berkata lagi, saudara Xuan Wei, apakah Anda tidak menginginkan seseorang di dunia yang tidak mengenal Anda? Saya melihat kekuatan Anda, agak sulit untuk melakukan ini. Tapi jika kamu bisa menjadi Panglima Angkatan Darat, teruslah tumbuhkan dirimu. Mungkin, kamu bisa memenuhi keinginan ini. Xuan Wei memandang Su Wuzu dengan curiga. Jika Anda memiliki kemampuan, menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan mencapai 30.000 negara bagian di dunia, dan negara bagian akan memiliki angkatan laut Anda. Jika Anda berteriak, opini publik dari 30.000 negara bagian akan berada di bawah kendali Anda. Apakah Anda masih takut bahwa kamu tidak akan terkenal? Su Wuzu berkata, bayangkan opini publik dunia ada di tanganmu, anugerah macam apa itu?
Xuan Wei terkejut dan mau tak mau membuat gambar seperti itu. Dia hanya memikirkannya, dan dia tidak bisa menahan darahnya yang melonjak. Ya, kata Xuan Wei tegas. Saya tahu bahwa orang pintar seperti saudara Xuan Wei akan membuat keputusan yang tepat. Sekte Taois saya adalah pemimpin sekte Tao di dunia, dan yang paling saya butuhkan adalah opini publik dari sekte Tao. Tanggung jawab Anda berat. Su Wuzu memandang Xuan Wei berkata, jika Anda dapat berhasil di Angkatan Laut, itu akan lebih penting daripada pembangkit tenaga listrik Daozong yang telah membuat beberapa ratus daftar pertunjukan. Ketika saatnya tiba, saya pikir Anda akan menjadi keturunannya. Dari Daozong. Xuan Wei melirik Su Wuzu dan berkata, apakah menurutmu aku bodoh dan mudah ditipu? Betapa sulitnya mengontrol opini publik, apalagi 30.000 negara bagian di dunia. Tapi, sulit? Tapi jika dia bisa menjadi bagian darinya, maka dia juga bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Karena inilah dia merasa bisa mencoba. Daozong adalah pemimpin Taoisme, menempati kebenaran, jadi lebih mudah untuk melakukan ini. Su Wuzu mengeluarkan sebuah buku dari tangannya dan menyerahkannya kepada Su Wuzu. Ini adalah beberapa aturan rahasia Angkatan Laut. Saudara Xuan Wei akan mempelajarinya dengan cermat. Xuan Wei membukanya dengan ragu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah kata-kata klasik dari judulnya. Sungguh mengejutkan, pemandangan yang menakutkan, sangat menakutkan. Apa awal dari sebuah gambar, sisanya tergantung pada pengeditan dan sebagainya. Apa dengan ritme, cuci otak tim dan sebagainya. Xuan Wei tercengang, tidak bisa membayangkan betapa tak tahu malunya dia menulis hal-hal ini. Tetapi setelah melihat Su Wuzu, Xuan Wei merasa bahwa itu adalah hal yang biasa, hanya tulisannya yang tidak tahu malu yang keluar. Xuan Wei menontonnya dengan cepat, dan semakin dia menonton, semakin dia merasa bersemangat. Dia merasa bahwa jika dia mengemas dirinya dengan cara ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengenalmu, tetapi setidaknya itu tidak akan kalah terkenal dari mereka. Pada daftar 100 pertunjukan. Meskipun ritme Anda bagus, Anda akan kehilangan kredibilitas jika Anda menjaga ritme. Saya pikir, yang terbaik adalah benar dan salah. Poin salah hanya perlu apa yang kita butuhkan. Xuan Wei mengingatkan Su Wuzu. Su Wuzu memandang Xuan Wei dan tercengang. Dia tidak berpikir bahwa dia telah menyadari level kedua sebelum dia menulis volume kedua. Su Wuzu menepuk bahu Xuan Wei dan berkata, saya pikir, status mulia seperti Komandan Angkatan Laut sangat cocok untuk Anda. Su Wuzu lebih berpikir, Daozong, sebagai pemimpin Taois yang bermartabat, sekarang semua orang bisa diganggu. Dia pikir itu lelucon. Kebenaran dunia terletak pada Daozong, yang merupakan titik terkuat dan paling menakutkan dari Daozong, sehingga harus digunakan untuk mengendalikan opini publik, sehingga kekuatan terbesar Daozong dapat meletus. Seorang pemimpin Tao yang bermartabat, bukan untuk mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan namanya, tetapi setidaknya dia tidak diizinkan untuk menggertaknya jika dia seorang individu. Su Wuzu sedang menatap posisi keturunan Taois. Apa artinya menjadi ahli waris Tao yang tercekik? Su Wuzu merasa bahwa dia harus membuka jalan untuk dirinya sendiri. Di masa depan, saya akan menjadi master Tao yang layak, yang akan sangat nyaman. Seperti Mo Daoxian. Hehe, lihat dia. Saudara Xuan Wei, ayo, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, ingat untuk membeli pesanan restoran. Su Wuzu berpikir untuk kembali menggoda Qin King Mo, yang jauh lebih menarik. Bajingan Xuan Wei menyaksikan Su Wuzu berjalan keluar dari restoran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bajingan ini mengundangnya dan meminta dirinya untuk membayarnya. Tidak heran barusan. Dia memilih poin yang paling mahal. Tak tahu malu. Menonton Su Wuzu berjalan keluar dari restoran, Xuan Wei akan membiarkan Xiao Er datang untuk check out. Namun, dia melihat tombak panjang menusuk langsung ke arah Su Wuzu yang baru saja berjalan ke pintu restoran dari satu arah.
Tembakan ini sangat cepat, sangat kuat, dan sangat cepat. Tembakan cahaya mekar dengan momentum yang besar. Pembangkit tenaga Dewa Alam Tibet Xuan Wei berkata dengan ngeri.